Audio Jungle. Om Swastiastu. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dengan saya, Ngakan Putu Sudibyo, di Kopi Panas. Pemirsa sekalian, pandemi virus corona yang berlangsung awal tahun 2020 ini telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian Bali. Ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam. Bahkan Agustus 2020 berdasarkan data BPS, ekonomi Bali mengalami kontraksi hingga minus 10,98%. Ini merupakan pertanda bahwa ekonomi Bali mengalami pelambatan yang sangat dalam. Sektor pariwisata yang merupakan lokomotif ekonomi Bali mengalami era yang sangat suram. Untuk itu, mari kita bersatu untuk mengatasi masalah ini. Hari ini, saya akan menemui sejumlah tokoh yang akan membahas masalah ini. Mari, ikuti saya. Oke saudara, hari ini saya sedang berada di rumah jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Wisnu Nugroho. Kita akan bincang-bincang dengan beliau. Mari ikut saya. Oke saudara, kita saat ini sudah bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Wisnu Nugroho. Bapak, mungkin bisa jelaskan Pak, kalau berkaca dari angka BPS, angka BI, itu kan sudah 3 kali minus pertumbuhan ekonomi. Dalam hitungan ekonomi itu sudah termasuk resesi. Seperti apa Pak itu Pak? Ya, terima kasih Mas Video. Juga kita untuk wawancara gini. Memang di angka-angka ekonomi kita, kemudian di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan kedua lah. Bulan kedua ini dua-duanya sudah kontraksi ya, 1,14 kemudian 10,38% ya. Di bulan tiga tentunya kita akan melihat masih tetap kontraksi, tapi tidak sebesar pada bulan kedua ya. Mungkin sekitar 8, 9, 10-an kira-kira ya. Tapi masih minus Pak ya? Tetap masih minus. Angka itu memang jadi ada juga sebenarnya deflasi kita. Inflasinya itu memang terakhir di Bali ini mulai Juli, Agustus, September juga deflasi ya. Artinya memang permintaan masyarakat juga mulai turun ya. Permintaan sektor pariwisata yang dulunya sebagai barometer untuk meminta untuk membeli barang-barang itu juga kan nggak ada, jadi memang turun permintaan untuk barang-barang itu. Dari kelihatan anunya Pak, dari kaca ekonomi Pak, itu karena apa Pak? Artinya ketika turun itu kira-kira bagaimana Pak itu Pak? Ya sebenarnya wajar saja ya, Bali backbone-nya adalah pariwisata 54%. Ya kalau hitungan Bali 54%. Itu kontribusi kepada pertumbuhan ekonominya itu 50%. Bayangin sebuah provinsi yang 54% itu pariwisata. Satu sektor aja itu Pak. Mesinnya itu mesin pariwisata. Begitu mesinnya berhenti, ya tentunya ini pasti mesin ini akan nggak berjalan gitu ya. Ya itu dampak dari itu sebenarnya. Ya pasti akan terjadi kontraksi ekonomi ya. Yang mestinya tumbuh, saya lupa berapa 50 triliun kali itu turun, nggak naik tapi turun ya, 31 triliun ya. Turun ke 36, 35 gitu ya. Ya karena itu tadi COVID menjadi salah satu penyebabnya kan, karena memang kita ingin COVID selesai, jadi diberhentikan semua kegiatan stay at home, work from home, sehingga memang ekonomi kita tidak aktivitas. Itu triwulan 2 ya. Pak, dari kaca BI kita kan bisa melihat ini, karena kalau melihat fakta di lapangan kan krisis ini, resesi ini belum begitu terasa Pak. Iya. Ini mungkin karena apa Pak ini? Dan mungkin dari kaca BI yang sudah dilakukan survei atau yang lainnya Pak? Biasanya kalau kita lihat tahun 98 ya, itu kan cuma sekali ya, itu.
Jadi bunga langsung naik ke 70% ya. Waktu itu kan inflasi 70%, bunga sampai ke berapa tuh tinggi, 70% ya. Inflasi juga tinggi sekali. Cepat dalam hitungan semingguan, sebulanan angka rupiahnya melemah tinggi sekali gitu ya. Nah, kalau ini kan kayak pelan-pelan gitu ya. Walaupun ada jumlah wisman turun, tapi tetap pelan-pelan ya. Manusia masih makan, masih beli sesuatu dan sebagainya. Jadi nggak kerasa ya, pelan-pelan sekali kita perhatikan. Dan Bali, saya kira masyarakatnya DNA-nya kan DNA pengusaha ya, UMKM, pedagang dan sebagainya. Mungkin yang di sektor pariwisata bekerja di hotel, restoran itu mereka juga dirumahkan ya. Dan kadang-kala malah di Bali itu kreatif ya, switch ke pertanian, ada yang bertani, ada apa ya. Jadi agak pelan-pelan Mas ya. Artinya dampaknya ini belum terasa. Belum, ya, nggak keras gitu ya. Dan lagi pemerintah juga sebelum turun memberikan stimulus dulu ya, bantuan pemulihan ekonomi nasional ya. Dan Bali dapat lumayan lah. Ada bantuan tunai pegawai ya 24 juta itu ya. Ada koperasi dari bantu, kemudian transport. Banyak sehingga pelan agak terlalu. Berarti konsumsi pemerintah itu masih ada Pak ya? Ada. Pemerintah cukup menahan ya, tidak terlalu dalam. Tapi kan ini nggak boleh lama-lama sebenarnya. Kalau mau lama ya pemerintah harus juga ngasih lagi, stimulus lagi. Betul. Tapi yang kita perlu tanya, kira-kira kalau kondisi ini bertahan lama, kira-kira berapa waktu lagi bisa Bali ini bisa tidak terasa Pak? Kalau kondisinya itu berlangsung misalnya 6 bulan, setahun lagi, kira-kira kan perlu Pak kebijakan ekstra untuk mengatasi itu Pak. Iya. Pastinya pemerintah dan Pak Presiden dan para menteri sudah memperhitungkan bagaimana kalau sampai akhir tahun, bagaimana sampai tahun depan gitu. Kebijakan pasti akan didorong, misalnya di OJK, misalnya kredit itu perlu direstruksi, direlaksasi, bantuan berjalanin. Kan pemerintah punya pikiran ini kan tugas program yang mudah. Dan sebenarnya nggak cuma Indonesia, ada luar negeri juga sama gitu. Inggris itu minus 22% Mas. Peru itu nggak salah 32% untuk kontraksinya. Sangat dalam ya. Kita Indonesia 5,38 ya, masih di top, nggak terlalu dalam ya. Bali memang untuk ukuran Indonesia paling bawah. Dan ini kan dalam sejarah Pak. Dalam sejarah. Minus 10,8% ini. Ya, memang sejarah. Nah, kira-kira Pak, kalau kita lihat formula yang ada sekarang kan Pak bilang 50% itu pariwisata Pak. Nah, kalau ini sektor ini belum bergerak, berarti yang lain belum bisa bergerak berarti Pak. Iya, diibaratkan kereta api, lokomotifnya berhenti kan ya, gerbong belakangnya kan juga berhenti ya. Nah, memang kita harus cari lokomotif baru ya, yang bisa kita, atau pertanian kan. Tentunya pariwisata gili-gili. Kami punya usulan begini Mas. Jadi dicari sektor-sektor yang risikonya penularannya rendah, tapi dampak ekonominya tinggi. Nah, jadi kita apa misalnya perikanan, kan nggak terlalu penuh gitu ya. Ya harus menjaring sebagainya, peternakan, dan pertanian. Itu mereka sektor yang sebenarnya risiko untuk penularan nggak terlalu tinggi kan. Dan mereka bertani juga sendiri kan. Ya. Nah, kemudian dampaknya lumayan sebenarnya. Pertanian itu lumayan. Pertanian itu di Bali kan nomor 2 dia setelah akomodasi makan minum, pertanian. Ya pertanian ini harus didorong terus ya, ternyata pemerintah membantu di sektor pertanian. UMKM Mas, UMKM bisa didorong, diberikan bantuan modal, diberikan cara digitalisasi, itu nanti bisa menjadi penopang untuk menunggu pariwisata kembali. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sektor itu Pak, kira-kira apa yang paling mendesak yang perlu disiapkan pemerintah ini Pak? Karena ini kan sangat, kalau kita baca angka ini termasuk gawat Pak. Tapi kalau kita baca keseharian tidak terasa Pak. Nah, kira-kira apa Pak ini? Nah, jangan kita kolaps sebelum kita tahu karena kita tidak sadar karena gitu Pak. Gimana Pak? Ini kita punya 4,2 juta penduduk lah ya, yang pastinya mereka tetap memerlukan makan dan minum. Ya pastinya kita tidak bisa supply and demand itu kan gini. Tadinya banyak ya supply-nya, demandnya dulu kan 16,2 juta masyarakat baru di luar Bali. Jadi sekitar 20 juta dulu berbeli. Nah, sekarang kan yang 16 kan nggak ada ya. Tinggal 4,2 juta. Supply-nya dulu banyak juga karena memberikan supply kepada 16 juta. Sekarang nggak ada, dia akan turun sendiri nih Mas. Mencari keseimbangan baru, saya kira tetap
tetap cuma nggak tumbuh aja kita, tapi akan membaru, harga-harga akan sama gitu, moga-moga saja harganya tidak terlalu rendah daripada harga produksi petaninya. Apa yang harus dilakukan? Ya tentunya pemerintah memang sekarang di mana berada ini government role menjadi penting. Pemerintah pusat sudah melakukan government role di mana-mana, government di Singapura juga ngasih insentif, ngasih stimulus sebagainya. Government menjadi penting karena dalam kondisi seperti ini. Berarti stimulus yang diberikan apakah stimulus pariwisata, Pak? Iya, salah satunya kan gini, bahwa kita adalah pariwisata backbone ya, dan kita beda dengan provinsi lainnya. Saya kira kebijakan tadi spasial yang untuk pariwisata perlu dipikirin oleh pemerintah. Jadi pemerintah sangat perlu ini mau menyiapkan stimulus pariwisata. Betul, apalagi Bali adalah etalase dunia ya kan. Bali sebelumnya memberikan 9,7 miliar dolar kepada pemerintah untuk Indonesia lah gitu. Jadi bisa itu Pak. Bisa 103 bulan itu sekarang nggak ada ya. Ya pemerintah bisa membantu. Nah, ini kan penting. Kalau nanti kita sudah selesai vaksinnya ada dan sebagainya, Singapura, Thailand, kok udah siap-siap tuh. Nah, kita nggak boleh ketinggalan kan. Kalau kita nggak siap, nanti orang lain datang kan dia nggak ini sebenarnya Bali tetap harus dipelihara. Dan pengusaha Bali pariwisata mesti siapin dipertahankan agar pada saatnya dia siap menerima wisatawan. Gitu. Ya, artinya seberapa optimis Pak ini bisa ini Pak? Kalau melihat paling yang menjadi indikator utama kita bisa balik ini adalah ditemukannya vaksin Pak ya. Iya. Itu yang paling mungkin yang paling sebenarnya. Nah kira-kira bagaimana Pak? Ya. Sambil menunggu itu kan ada ini Pak. Pastinya ya kita harus menerapkan protokol kesehatan, mau nggak mau yang sangat ketat, pakai masker, cuci tangan itu wajib lah gitu. Dan tunjukkan bahwa masyarakat Bali itu kita semua ya sama-sama bahwa Bali bisa melakukan sebuah negara, sebuah kepulauan di kepulauan. Taiwan kan juga bagus ya. Nah, ini kita bagusin aja ini, kita tetap bertahan, kita bersihkan itu. Di bawah ya mungkin 5 orang, ya pun tidak apa-apa. Kalau itu bisa kita lakukan bagus. Kedua, tadi CHSE. Nah, jadi seluruh DPW hotel juga nyiapin bagaimana kebersihan, ya, kesehatan, keamanan, dan juga environment itu juga dilakukan. Ya itu harus disama-sama, dan pemerintah pastilah Presiden Indonesia dan kemudian sudah menaruh perhatian kepada Bali. Ya. Kita juga Pak Gubernur, kita semua juga mencoba kita semua harus ini kompleks Mas jadi sendirian kolaborasi bersama-sama Presiden. Kita mesti bertahan dan memperbaiki agar sambil menunggu vaksin datang, ini udah siap. Jangan sampai kita ketinggalan dengan produk Thailand dan Malaysia. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saudara, itu tadi bincang saya dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Krisno Nugroho. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hari ini kita sudah berada di Bank BPD Bali, bank milik masyarakat Bali. Hari ini saya sudah bersama Direktur Utama Bank BPD Bali, Bapak Nyoman Sudarmo. Pak Nyoman, kita bicara sedikit tentang angka-angka yang ada Pak. Dari data BPS, Agustus 2020, ekonomi Bali sudah minus 10,98%. Tadi berdasarkan data BI yang saya dapat, sudah ada perbaikan, tapi masih di level 10%, minus 10%. Dari data itu berarti kan 3 kali Bali sudah mengalami minus. Nah ini apakah Bapak setuju ini Bali sudah mengalami resesi Pak? Terima kasih pendengar yang saya hormati. Salam sehat untuk kita bersama. Kita tidak tinggi, mohon keselamatan, kesehatan, dan vaksin segera ditemukan jadi bisa layak edar sehingga ekonomi cepat pulih. Melihat dari pertumbuhan ekonomi Bali sampai triwulan 2 kan minus 10,98%. Demikian dengan upaya-upaya pemerintah baik daerah maupun pusat melakukan perbaikan tentunya dengan berbagai stimulus ekonomi. Pertama sudah dilakukan dari OJK melakukan POJK tentang relaksasi restrukturisasi kredit. Mengeluarkan kebijakan ini subsidi bunga kur, kemudian subsidi bunga UMKM, kemudian penjaminan kredit
dengan pelafon 10 miliar maupun di atas 10 miliar. Itu mungkin sudah dilakukan. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah juga menempatkan uang negara di Bank Himbara, termasuk beberapa BPD, dan salah satunya Bank PD Bali sebesar 700 miliar. Itu yang kita gelontorkan ke masyarakat, tentunya pada usaha-usaha yang masih produktif, tentunya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari program stimulus ini adalah untuk memulihkan ekonomi walaupun tidak secara cepat nih. Karena ini kan pandemi, berbeda dengan keadaan di tahun 2017 saat erupsi Gunung Agung. Itu sifatnya lokal, lokalannya pun Karangasem dan juga dampak pariwisata juga terpengaruh di Bali. Namun demikian masih banyak juga wisatawan bisa kembali ya gitu melalui jalur darat, karena sekarang ini jalur pariwisata tertutup, negara lain pun melarang warga negaranya keluar negeri, dan kita juga masih ada peraturan yang menutup kedatangan orang asing. Sehingga inilah dampaknya, dan Bali hampir 60% lah, di atas 50% PDRB-nya dipengaruhi oleh sektor pariwisata, tentunya sangat terdampak terhadap hal ini. Oleh karena itu, stimulus yang diberikan oleh pemerintah kita harapkan bisa diperpanjang terus sampai 2021, tentunya melihat kondisi daripada pemulihan kesehatan pandemi ini. Kemudian harapan kita sebagai industri keuangan, OJK juga memperpanjang relaksasi kredit yang jatuh tempo di 30 Maret 2021. Di luar itu, karena Bali hampir 60% PDRB dipengaruhi oleh pariwisata, tentunya harus mendapatkan relaksasi khusus upah stimulus di bidang pariwisata. Ini yang mungkin bisa membangkitkan ekonomi di Bali, tentunya dengan adanya belanja pemerintah dan adanya stimulus, tentunya secara perlahan pertumbuhan ekonomi Bali itu akan membaik lagi kan gitu. Ya. Nah, tentunya kita bersama-sama mengharapkan kondisi ini kan tidak kita harapkan di seluruh dunia, Amerika negara besar pun malah mengalami hal yang sama. Tentunya kekuatan kita adalah persatuan sebenarnya. Kalau kita bisa bersatu secara bersama-sama, tentunya dengan protokol kesehatan tetap, dan kemudian dengan protokol kesehatan secara ketat bisa menurunkan angka positif. Tentunya kan wisatawan Nusantara lah yang sudah dibuka per tanggal 31 Juli itu kan sudah bertahap. Mungkin pemerintah negara asing mungkin seperti berita-berita yang lain kita dengar secara bilateral, mungkin Korea dulu yang mana, sehingga ini bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di Bali. Pak, terkait dengan ini Pak, terkait dengan sekarang kita lihat bahwa kalau kita perbandingkan antara pertumbuhan ekonomi nasional daerah lain dengan kita kan sekarang yang paling rendah Pak. Itu pertanda apa Pak bagi ini Pak? Artinya stimulus yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini sebenarnya belum juga terlalu signifikan pengaruhnya Pak. Nah, kira-kira Pak seberapa optimis Pak melihat ekonomi Bali ini Pak? Kita melihat ekonomi Bali yang tadi saya sampaikan, kalau ada stimulus di bidang pariwisata khusus, ini kan stimulusnya masih umum nih, karena kan Bali punya kekhususan. Tiap tahun Bali mungkin menghasilkan devisa untuk negara hampir 40% atau 39% dari devisa nasional. Harusnya kalau itu bisa didapatkan oleh Bali dalam bentuk stimulus sektor untuk pariwisata, tentunya usaha pariwisata kan mempersiapkan ini dan tidak mem-PHK pekerja gitu. Kalau itu tidak ada, ya turunannya umpamanya pengusaha udah nggak bisa bayar tenaga kerja, kemudian pasti PHK kan berlanjut terus ya. Artinya dampaknya pasti dampak sosial. Tentunya kalau kita lihat pemerintah kan sudah mengeluarkan kemarin stimulus untuk pekerja yang penghasilan di bawah 5 juta sudah mendapatkan. Kemudian melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 sedang dilakukan stimulus untuk UMKM
dia punya tabungan maksimum 2 juta kan. Ini sedang diproses oleh Dinas Koperasi dan Kementerian Koperasi. Kalau itu disetujui nanti umpamanya Bali dapatkan jatah mungkin lebih dari 100.000 itu kan uang beredar di Bali kan semakin banyak. Artinya konsumsi kemudian dari sisi pemerintah dan rumah tangga juga ada. Kemudian dari sisi pemerintah mungkin di tahun, karena ini kan sudah menjelang akhir tahun, proyek-proyek pemerintah belum begitu banyak karena ada refocusing. Mungkin 2021 pagu anggarannya tidak terpotong umpamanya, masih bisa hidup, mungkin percepatan proyek tentunya di awal tahun bisa 2021 terus akan Pak, dari angka yang ada pertumbuhan ekonomi itu jika dibandingkan dengan kinerja perbankan sejauh mana dampaknya, Pak? Kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, kalau banyak kinerja bank kita, emang ada penurunan pertumbuhan kredit. Kalau tahun lalu kira-kira kita di 11%-an, sekarang ini sampai September year on year 3%. Itu kan ada sudah gap 7% kan. Sejalan lah anggap dengan penurunan pertumbuhan dengan penurunan kredit ya. Kemudian ada juga penurunan sedikit mengenai dana pihak ketiga tentunya di tabungan. Karena masyarakat savingnya kan sudah lama nih 7 bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya sudah berkurang lah. Nah, karena itu injeksi yang tadi konsumsi pemerintah, stimulus, kalau bisa ada stimulus khusus untuk Bali mungkin itu lebih bagus. Dan jika misalnya ini tidak bisa ada solusi, kira-kira berapa bulan lagi Pak perkiraan Pak? Artinya kalau mesin ini kalau nanti konfirmasi positifnya naik terus kan, nah itu akan membuat ini semakin panjang gitu Pak ya. Kalau misalnya konfirmasinya bisa melandai, jadi orang Nusantara itu bisa masuk lagi misalnya Pak, gimana Pak? Ini kan sama-sama karena ini dampak ekonomi sebuah kalau dampak kesehatan. Kalau dampak kesehatannya bisa ditekan, pasti dampak ekonomi akan lebih. Tapi yang pertama menurut Bapak itu kesehatan dulu. Di kesehatan dulu diselesaikan. Kemarin kan sempat buka kan, yaitu naik lagi Bali kan, ini positifnya lagi orang akan takut kayak gitu. Ya. Coba Bapak aja nanti kalau keluar daerah, kalau di daerah tertentu zonanya umpamanya hitam gitu, mungkin berpikir juga lebih baik di rumah aja. Karena ada juga himbauan social distancing, physical distancing kan. Berarti solusi terbaik adalah bagaimana kita menekan. Gimana masyarakat taat terhadap prokes, protokol kesehatan. Mari kita sama-sama ikuti itu. Karena kita lihat minggu-minggu terakhir ini kan sudah mulai membaik. Nah, dengan adanya Pergub 46 mengenai disiplin penggunaan masker, tentunya masyarakat bisa lebih disiplin, ini bisa dikendalikan, ekonomi tentunya bisa jalan. Dan tentunya kan di Bali kan pasti kan akan tumbuh. Mohon maaf, selama ini kan upacara agama kan tidak begitu besar. Nah, itu juga mempengaruhi konsumsi ya. Kalau ini bisa berjalan beriringan sama, tentunya akan mempercepat perbaikan. Tapi sebenarnya pemerintah kan tidak melarang, tapi hanya mengharapkan orang mengurangi kerumunan sebenarnya. Jadi seperti apa Pak dari melihat yang semua kerangka itu, seberapa ini Pak perkiraan Pak, prediksi Pak tentang ekonomi Bali dan mungkin kinerja perbankan dalam sampai akhir tahun ini Pak, kira-kira berapa terkoreksi kira-kira Pak? Kalau secara nasional sampai Agustus kan kreditnya tumbuh 1,04%. Ya, dengan pertumbuhan dana pihak ketiga secara nasional 11%. Artinya kan kredit kan tidak terserap. Ya, artinya karena tadi adanya kondisi di daerah-daerah tertentu apalagi ada, mohon maaf, kalau semua daerah nerapin PSBB umpamanya itu kan interaksi ini kan tidak bisa jalan. Ya, itu juga kalau bisa kita jalan, semua bisa berjalan baik, tentunya pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Pemirsa, untuk melihat seberapa besar dampak resesi ini terhadap sektor real, kita hari ini akan langsung ke lapangan melihat salah satu aktivitas pasar, bagaimana transaksi di pasar, bagaimana apakah mereka juga mengalami kelesuan atau yang lain. Untuk mari ikuti saya untuk melihat bagaimana transaksi di pasar. Ini hasil gini, ini pedagang ini risiko
pula. Di sini sangat Kira-kira omsetnya menurun ya? jauh menurunnya. Nah, omset menurun. Menurun jauh Pak. Biasanya berhari-hari biasa kan kene apa pedagang lah. Jadi 400, 300. Karena memang pembeli beda. Oh, Beli gede karena banyak barang. Punya kan PHK kan dan PHK kan ada tapi ada nih lari ke dalam. oh yang mana ya? Kan dagang pun Oh karena ini. bukan nunggu Pak, banyak yang dagang daripada pembeli. Kalau mudah jadi Padahal agak muat belum. Tapi ini beli gede. Nah, padahal memang yang belian. Selebat itu. Oh, berarti emang agak gini ya. Agak sulit jauh menurunnya. Tapi yang terus kayaknya mau kelok kayak wah masih Bu. Ya terus kayaknya kewa. Seragam. Apa yang Anda? Sekian terangnya. Biasanya ada yang ada cadang satu, ini kangkang sekor. Dagang. Coba untung Pak orang sih lah sudah ada di Tapi gitu. penting, oh. Berapa persen menurut untungnya Bu? Ngidang satu hari kali. Yang penting kita sing hati gitu. Pemirsa sekalian, paparan dari para narasumber tadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Bali memang sedang mengalami resesi. Ekonomi Bali sedang mengalami pelamanan. Namun demikian, masyarakat Bali sejauh ini belum merasakan dampaknya dari resesi ini. Hal ini tidak terlepas karena faktor adaptasi yang sangat bagus daripada masyarakat Bali. Namun demikian, tentunya kita tidak ingin resesi ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah pusat segera memberikan stimulus ekonomi kepada sektor pariwisata Bali. Karena selama ini, sektor pariwisata Bali telah memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata Bali sangatlah besar. Sekaranglah saatnya pemerintah pusat menggelontorkan stimulus kepada sektor pariwisata. Dan saya yakin pemerintah pusat sudah melihat ini. Pemerintah pusat akan segera melakukan hal ini, saya yakin. Namun demikian, kita berharap kepada semua masyarakat Bali untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat. Karena salah satu indikator kita bisa keluar dari krisis ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jika tingkat konfirmasi positif COVID ini bisa ditekan, maka ekonomi bisa dibuka, ekonomi bisa berjalan. Tetapi sebaliknya, jika tingkat konfirmasi positif ini meningkat secara tajam, maka ekonomi akan kembali melambat. Oleh karena itu, mari kita tetap optimis, mari kita bersatu, mari kita bersama-sama keluar dari krisis ini. Demikian rubrik Kopi Panas hari ini. Mari sampai berjumpa di topik-topik yang lebih hangat selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.